Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Kutukan Taman Hitam. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum menekan tombol like and subscribe-nya, silakan tekan tombol like and subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel DKN Horor. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Di pinggiran desa kecil bernama Sukasari, ada sebuah taman terlantar yang disebut Taman Hitam. Taman ini dulu adalah tempat bermain yang indah, namun kini tak lebih dari tempat menyeramkan yang ditinggalkan oleh penduduk. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama setelah berbagai kejadian aneh yang menimpa mereka yang nekat masuk ke taman itu. Mereka percaya bahwa taman itu dihuni oleh roh penuh dendam, seorang wanita bernama Laila. Namun, hanya sedikit yang tahu cerita lengkapnya, karena para tetua desa lebih memilih untuk mengubur masa lalu yang kelam. Namun, kebenaran itu mulai terusik ketika seorang jurnalis muda bernama Anjani datang untuk mengungkap rahasia tersembunyi di balik nama Taman Hitam. Anjani, seorang jurnalis yang dikenal berani, datang ke desa Sukasari setelah mendengar cerita tentang taman terkutuk itu. Dia melihat cerita ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan karirnya. Saat mengobrol dengan penduduk desa, dia menyadari bahwa tak satu pun dari mereka mau membicarakan taman itu. "Apa yang sebenarnya terjadi di Taman Hitam?" tanya Anjani pada Pak Samad, seorang petani tua. Pak Samad hanya menggeleng sambil memandang jauh ke arah taman. "Taman itu bukan untuk manusia. Lebih baik kau tidak bertanya, Nona." Namun, rasa penasaran Anjani tak bisa dibendung. Dengan berbagai upaya, dia akhirnya mendapatkan petunjuk untuk menemui kakek Rahmat, satu-satunya orang desa yang dianggap mengetahui asal-usul kutukan Taman Hitam. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, kakek Rahmat menerima kedatangan Anjani dengan berat hati. Awalnya, dia enggan bercerita. Tapi setelah melihat tekad kuat di mata Anjani, dia mulai membuka mulut. "Taman Hitam itu menyimpan dosa besar yang dilakukan manusia," ujar kakek Rahmat. "Semua bermula dari seorang gadis bernama Laila." Laila adalah seorang yatim piatu yang tinggal di desa Sukasari bertahun-tahun lalu. Dia dikenal cantik namun miskin. Laila menjalani cinta dengan Rendra, anak seorang juragan kaya di desa. Tapi hubungan mereka tidak direstui oleh Nyai Kartini, ibu Rendra yang sangat arogan. Suatu malam, Nyai Kartini mengirim orang-orang untuk menyeret Laila ke taman. Di sana, mereka menyiksanya hingga tewas. Sebelum meninggal, Laila mengutuk orang-orang yang terlibat dan bersumpah bahwa taman itu akan menjadi tempat penderitaannya selamanya. "Sejak saat itu," lanjut kakek Rahmat, "tidak ada yang berani mendekati taman itu. Mereka yang nekat masuk selalu membawa malapetaka pada diri mereka sendiri." Anjani merasa ketakutan, tapi tekadnya untuk mengungkap misteri itu lebih besar dari rasa takutnya. Dia memutuskan untuk masuk ke Taman Hitam seorang diri. Taman itu sangat gelap, meskipun malam hanya diterangi rembulan. Pohon-pohon tua berdiri seperti raksasa yang mengawasi setiap langkahnya. Ayunan tua di tengah taman bergoyang perlahan, meski tidak ada angin yang bertiup. Saat Anjani memotret dan merekam,
sebuah suara halus terdengar di telinganya. "Kenapa kau datang?" Dia berbalik, tapi tidak ada siapapun di sana. Ketika dia menoleh ke kamera, sosok seorang wanita muncul di layar. Wanita itu mengenakan gaun putih yang penuh noda darah. Wajahnya hancur dan matanya hitam legam. "Pergi dari sini," bisik wanita itu. Anjani tidak sempat bereaksi. Sesaat kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika Anjani sadar, dia sudah berada di penginapan. Namun, pikirannya terus dihantui oleh suara dan bayangan wanita itu. Setiap malam, dia mendengar suara ayunan berderit dan langkah kaki mendekati kamarnya. Anjani mencoba melupakan kejadian itu, tapi taman itu terus memanggilnya. Di mimpinya, dia melihat Laila disiksa, berteriak minta tolong, dan akhirnya mengucapkan kutukan dengan wajah penuh amarah. Dia tahu dia harus kembali ke taman untuk menyelesaikan semuanya. Dengan bantuan beberapa penduduk desa, termasuk kakek Rahmat, Anjani bersiap melakukan ritual untuk menenangkan arwah Laila. Di bawah pohon tua, di taman hitam, mereka mulai menggali. Setelah beberapa jam, mereka menemukan kerangka Laila yang masih utuh. Saat itulah angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara jeritan menggema di seluruh taman. Sosok Laila muncul di hadapan mereka. Wajahnya penuh kebencian. "Kalian pikir ini cukup?" Penduduk desa yang membantu Anjani mulai berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka pingsan di tempat. Anjani mencoba membaca doa seperti yang diajarkan kakek Rahmat. Tapi Laila semakin mendekat. Tangannya siap mencengkram Anjani. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. "Laila, berhenti!" Sosok itu adalah arwah Rendra, pria yang pernah dicintai Laila. Dia memohon kepada Laila untuk menghentikan dendamnya. "Aku menyesal, Laila. Aku tak bisa melindungimu," kata Rendra dengan suara penuh penyesalan. Air mata mengalir di wajah Laila yang penuh luka. "Kau tidak melindungiku, tapi aku lelah." Laila perlahan menghilang menjadi cahaya, dan suasana taman kembali menjadi tenang. Setelah kejadian itu, Anjani menulis artikel tentang kutukan Taman Hitam dan bagaimana arwah Laila akhirnya menemukan kedamaian. Namun, dia juga belajar bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengungkap kebenaran. Taman Hitam tetap berdiri di desa Sukasari, tapi penduduk desa tidak lagi takut. Mereka percaya bahwa roh Laila telah pergi. Namun, mereka tetap memilih untuk tidak mengganggu taman itu. Di malam terakhirnya di desa, Anjani bermimpi tentang Laila. Dalam mimpinya, Laila tersenyum lembut. "Terima kasih telah membebaskanku," bisiknya sebelum menghilang dalam cahaya bulan. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.